Ya. Jadi akan bicara Bapak Dr. Nono Anwar Makarim, Bapak kandung dari Nadiem Makarim. Beliau ini adalah ahli hukum terkenal angkatan 66 dan juga lulusan dokter hukum dari Harvard dan juga mantan bos saya 20 tahun saya pas satu kantor. Silakan Pak Makarim. Dan ibunya Nadiem itu Ibu Tika. Ya, ini orang tua dari Nadiem Makarim. Silakan Pak Makarim. Pertanyaan apa? Pak, tadi setelah disampaikan sidang pra peradilan ini harapannya Bapak sebagai orang tua seperti apa, Pak? Bebas dong, bebas. Karena hati saya sendiri bagi Bapak itu yakin betul bahwa dia jujur, dan ini kelihatan juga yang nggak penting. Misalnya dia meninggalkan perusahaan yang punya untuk bekerja 4 juta manusia ini. Dia tinggalkan dan dia khusus mengerjakan adik-adiknya di bidang digital. Dia pendidikan. Silakan Pak Tika. Tika. Ibu dari Nadiem Makarim. Tutur. Gua aja yang maju. Sebagai ibu dari Nadiem, saya sedihnya luar biasa. Sedihnya karena dia anak saya dan dia orang yang menjalankan nilai-nilai keadilan, kebersihan yang berasal dari pendidikan kita berdua sejak kecil, bahwa orang itu harus bersih, harus jujur, harus tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kami tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Tetapi kami tetap berharap dan berkeyakinan bahwa proses hukum akan dijalankan dengan baik untuk mendapatkan kebenaran ini. Pasti penegak hukum akan mencoba sebaik-baiknya untuk melakukan. Oke, Bu, Pak ada satu Makarim pertanyaan, Bu. Bu, dua-duanya lulusan Harvard. Bu, satu Beliau pertanyaan, dokter Bu. hukum dari Apakah- Harvard, ibunya apakah dari Ibu- Harvard juga. Apakah ini? Kondisi Mas sendiri bagaimana, Bu? Oke, dia sakit, dia agak sakit, tapi dia oke. Jalan-jalan jadi tenang. Oke. Ada penyesalan, Bu? Pak Nadiem jadi menteri, Bu, ada rasa penyesalan? Udah jangan sampai ke sana dah. Ibu Bapak kemana? Terima kasih, Pak. Nah, sekarang kuasa hukum. Rapi yuk, turunan yuk. Saudara, berarti di sini ada 2 tim pengacara, saya sama Dr. Dodi yang ganteng ini. Ya, kalau saya hanya 2 hal. Satu, selama pemeriksaan saya tidak melihat ada pertanyaan apapun bagaimana korupsi itu dilakukan dan buktinya apa. Itu yang paling, padahal itu kan hal yang sangat vital. Selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada pertanyaan bagaimana caranya Nadiem melakukan korupsi tersebut dan buktinya apa. Dan sudah pasti bahwa tidak ada masuk ke rekeningnya dan uang itu ke siapa. Tidak ada pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan siapa yang diuntungkan pun nggak ada. Siapa, kan korupsi itu kan menguntungkan diri sendiri. Itu tidak ada karena tidak ada 1 sen pun uang ke Nadiem. Menguntungkan orang lain. Tidak ada pertanyaan satu entah siapa. Jadi unsur korupsinya di mana? Kok ditahan gitu loh. Yang kedua, yaitu tadi BPKB sebagai sah lembaga negara telah menyatakan bahwa soal harga itu wajar. Kan korupsi itu kan hanya satu intinya markup, ya kan? Ini tidak ada, disebut wajar. Nah, itulah, jadi memang intinya belum ada 2 bukti permulaan. Silakan Pak Dodi. Boleh maju sedikit Pak Dodi.
Maju sedikit boleh, maju sedikit. Oke, terima kasih. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi memang bukti permulaan ini tidak ada karena kami pun masih mempertanyakan sebab perbuatan apa Pak Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau kita melihat daripada penetapan tersangka yang menyatakan bahwa Pak Nadiem ditetapkan di dalam program digitalisasi 2019-2022 itu tidak pernah ada program digitalisasi. Yang dilakukan oleh Pak Nadiem adalah membuat permen saat itu untuk mengatasi adanya COVID yang mengakibatkan pembatasan kegiatan berskala besar sehingga pendidikan tidak bisa dilakukan, pendidikan harus dilakukan melalui daring. Oleh karena itulah dibuat permen untuk tujuan mengatasi akibat kondisi COVID saat ini. Nah, bukti permulaan yang mana ada hubungannya dengan apa perbuatan yang dilakukan. Begitu juga kerugian negaranya berapa, menguntungkan siapa, ada hubungannya dengan perbuatan apa. Nah, kita mengharapkan bahwa nanti penyidik akan menyampaikan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nadiem sehingga Nadiem ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan prosedur formil tadi sudah disampaikan ya, bahwa Nadiem ini diajukan sebagai tersangka di samping belum jelas perbuatannya apa, statusnya juga belum jelas. Apakah sebagai karyawan swasta ataukah sebagai menteri? Nah, ini juga nanti kita harapkan, kita dengar karena tadi Amikus Kurai sudah menyampaikan bahwa proses pra peradilan